Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayano Tadaha dengan NPM G1A02301. Sini saya sudah menyelesaikan tugas proyek pemrograman web yang mana terdapat 3 soal. Yang pertama yaitu membuat sebuah halaman website tentang biodata. Kedua, membuat halaman login serta register, dan yang terakhir membuat halaman website bypass. Di sini dalam proyek ini nama website yang saya buat yaitu Zero, mana pada foldernya ini terdapat 4 file HTML dan 1 file untuk Tailwind. Sebenarnya materi yang baru disampaikan itu hanya HTML dasar, tetapi saya menambahkan styling dengan menggunakan Tailwind di sini. Oke. Lanjut. Ini merupakan halaman sign in, mana untuk fontnya saya menggunakan Google Font dengan nama font itu Chelsea Market. Lalu untuk membungkus semua halaman ini, saya buat sebuah div dengan height screen-nya itu atau 100 vertical height, dan width-nya itu saya set full. Lalu terdapat navbar di sini. Ini navbar ini. Navbar ini tingginya yaitu 10% dari si 100 vertical height tadi. Dan width-nya saya set full atau 100%, dan padding-nya saya buat 4 atau setara dengan 1 rem agar si teks zero ini tidak terlalu mepet ke kiri ataupun ke atas. Dan warna background si navbarnya itu saya pilih warna background slate 800 atau bawaan dari si Tailwind sendiri. Lalu saya tambahkan drop shadow large, dan warna shadownya itu slate 500. Nah, untuk si logonya atau si judulnya itu tulisan text zero ini, itu saya menggunakan font 1 tadi, kelas font 1 ini, dan teksnya saya buat triple XL atau setara dengan 1,875 rem, dan warnanya itu text purple 600. Dan selanjutnya pada halaman ini terdapat juga sebuah form untuk login ya, untuk sign in, mana dibungkus dengan main yang height-nya itu 90%. Nah, ini 90 dan ini 10% itu agar si halaman ini full satu layar. Nah, di sini saya set flex justify center dan item center itu agar si div yang di bawahnya ini itu ke tengah. Lalu untuk div yang di bawahnya itu kan terdapat sebuah border nih. Itu saya menggunakan border 2 atau border width-nya 2px. Lalu saya set juga warna bordernya jadi white dan rounded-nya large agar ujungnya ini sedikit tumpul. Lalu dalamnya terdapat lagi sebuah div, yang mana div ini membungkus dari tulisan teks sign in ini sampai ke button. Untuk tulisan sign in ini saya buat menggunakan heading 3, mana saya set teks double XL, font bold, dan text center agar teksnya ke tengah. Lalu untuk labelnya saya tambahkan label dan inputan. Yang membedakan antara dua inputan ini hanya tipe inputannya, yang mana yang pertama ini tipe inputannya itu email, dan yang kedua ini tipe inputannya password. Selanjutnya untuk ke menu halaman sign up-nya itu saya membuat dengan menggunakan paragraph, dan untuk si link-nya itu saya bungkus dengan span dan anchor.
Untuk kegunaan span ini sendiri yaitu agar saya bisa menstyling teks ini menjadi underline. Dan terakhir yaitu terdapat sebuah button, yang mana button ini saya buat bungkus dengan div yang rounded large dan backgroundnya itu purple 600. Nah ya, sebelum itu di sini saya juga menambahkan sebuah validasi ya, mana jika email dan passwordnya itu kosong, maka dia akan return false dan menimbulkan alert ini. Dan jika kondisi ini tidak terpenuhi atau email passwordnya itu tidak kosong, maka yang timbul adalah alert ini login berhasil dan akan ke direct ke halaman dashboard.html. Ini login berhasil dan langsung ke halaman dashboard. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman sign up. Sebenarnya ini sama saja. Untuk si navbarnya itu saya copy aja dari si halaman sign in tadi, dan mainnya juga. Yang bedakannya hanya saya tambah beberapa inputan. Yang tadi sebelumnya itu 2 inputan dan sekarang ada 4. Dan juga yang membedakannya yaitu tinggi dari si div-nya ini, yang mana pada halaman si sign in tadi itu tingginya 29 rem, height-nya 70%, height-nya 70% ya. Nah di sini height-nya itu 95%, karena terdapat banyak inputan di sini. Jadi kita harus menambahkan si height pada div ini. Dan sepertinya ini juga sudah sedikit responsif ya. Dan terakhir saya juga menambahkan validasi seperti tadi juga. Sebenarnya untuk masalah inputan kosong kita bisa menambahkan required pada inputannya ini. Tambahkan aja required seperti ini. Selanjutnya kita ke halaman dashboard atau halaman utamanya. Nah pada halaman ini untuk navbarnya sama, hanya membedakan ada button logout di sini. Saya tambahkan button logout, tapi saya buatnya ini menggunakan Anchor ya. Dan terdapat main. Nah khusus halaman dashboard ini itu saya membaginya menjadi 3 bagian. Pertama untuk bagian sidebarnya itu width-nya 25% dan kontennya ini 50%. Dan terakhir untuk bagian sisi kanan ini width-nya saya buat 25% juga, agar si width-nya itu full 100%. Nah untuk bagian sidebarnya dengan width 25% ini itu saya bungkus dengan sebuah div, yang mana guna div ini yaitu untuk mendeklarasikan bahwa ini flex, atau dan flexnya itu flex directionnya itu flex column, agar si icon home dan icon profile dan lain-lainnya ini itu dia vertikal ya, vertikal ke bawah. Dan untuk gapnya, jaraknya itu saya set 4 atau setara dengan 1 rem. Nah untuk iconnya itu saya menggunakan font awesome ini. Untuk font berbentuk rumah ini kita tinggal panggil aja FA solid dan FH house. Dan kedua bagian icon dan text home ini saya bungkus ke Anchor agar bisa mendirect ke halaman yang diinginkan. Selanjutnya untuk kontennya, seperti yang saya bilang tadi, kontennya ini width-nya itu 50% ya. Width-nya 50%. Terus isinya itu ada 2 div di sini, bagian ini. Pertama untuk si story-nya, dan yang kedua untuk si postingannya.
ini. Dan yang terakhir itu ada bagian sisi kanan. Ini saya buat di with full flex. Di sini ya, ini width-nya 25%, H-nya full, dan ini dibungkus H auto padding 4 with full flex, dan padding topnya itu saya set 12. Untuk terakhir kita ke halaman profile. Nah, di halaman profile ini sebenarnya hampir sama dengan halaman dashboard tadi. Yang membedakannya itu hanya bagian si kontennya ini. Kontennya ini saya set 75% dan di sidebarnya 25%. Sini saya bungkus dengan div juga. Terdapat image yang mana width dan height-nya itu full, dan saya set rounded full agar si gambar image ini itu berbentuk lingkaran ya. Atau jika kita menggunakan vanilla CSS, kita bisa menggunakan border radius 100% atau 50%, saya lupa. Nah, selanjutnya untuk si teksnya ini saya bungkus dulu dengan div yang mana flex directionnya itu column dan gapnya 4. Tujuan flex direction column seperti yang saya bilang tadi, gunanya untuk agar si childnya itu vertikal atau ke bawah. Untuk si nama ini saya membuat menggunakan paragraf yang mana saya bikin teksnya itu no wrap agar tidak turun ke bawah teksnya, dan warnanya itu purple 600 dan fontnya saya set bold. Selanjutnya untuk namanya ini saya buat menggunakan heading 2 dan ukuran teksnya itu teks XXL atau 1,5 rem. Dan untuk yang lainnya ini sama, tinggal di copy paste saja jika udah jadi satu buah div. Contohnya jika kita mau nambahkan satu, kita copy aja seperti ini. Nah, tinggal kita ubah aja menjadi hewan kesukaan kucing, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.